Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast. Gua Alda, Gua Andri. dan dimana kali ini kita ngobrol santai aja kali ya. Iya betul. Soalnya kemarin kan kita udah Rebon Mistis ya, Rebon sesi Rebon Mistis, Mistis. betul. Terus sebelumnya kita udah menceritakan dari pengirim ya. Narasumber temannya. Narasumber ya. Ada narasumber. Narasumber ya, betul sekali. Dan sekarang mungkin kita akan ngobrol santai sejenak lah ya. Ya lagi-lagi kita lagi lah ya, gitu kan. Ketemu lagi bersama kita lagi dan apa ya? Ya menghibur kawan pemirsa kumis lah ya. Betul sekali. Dan ini tuh, Dri, gue masih penasaran nih, kan waktu di sesi Rebon Mistis tuh lu kan ada kisah ya waktu di jalan tol Cisumdawu. Nah, gue tuh masih penasaran nih tentang kisah lu yang di perjalanan. Kan lu bilang katanya setelah di Cisumdawu lu mau nyeritain lagi tuh yang di mana Lingkar Nagreg. Nah itu, tapi gue penasaran gitu. Itu tuh kejadiannya waktu awal-awal baru dibuka Lingkar Nagreg lah. Apa Lingkar Nagreg itu apa tuh? Jadi Lingkar Nagreg itu bisa dibilang jalan baru lah ya, Jalan baru. yang melintasi atau melewati Nagreg gitu. Jadi Maksudnya jalan tol atau gimana? bukan jalan tol, jadi udah jalan bebas hambatan aja gitu. Jadi motor, mobil juga masuk ke lewat situ gitu. Pokoknya jalan raya baru lah ya. Betul. Jadi kan awalnya pada saat itu tuh yang gua tahu kalau ke arah Bandung tuh ya sama-sama lewat Nagreg lah ya. Nah, jadi kalau sekarang gua dari Garut ke arah Bandung tuh lewat Lingkar Nagreg. Lewat Lingkar Nagreg. Terus itu jalannya lebih cepat juga. Lebih cepat juga dan one way gitu. Oh, one way. Jadi arah dari Nagreg Nagreg ke Garutnya tuh dari Bandung lah ke Garutnya tuh ya one way juga. Awalnya tuh dua arah. Awalnya Dua arah sebelum adanya Lingkar Nagreg. Nah, kalau sekarang kan ada Lingkar Nagreg, jadi one way gitu. yang arah dari Garut ke Bandung one way, yang arah dari Bandung ke Garut one way. Jadi pisah jalan. Pisah jalan. Oh iya, benar. Lebih cepat juga ya, soalnya kan dibagi gitu. Soalnya kan dulu tuh kalau mudik tuh wah bener-bener gimana ya, macet banget lah ya. Nah ini nih sebelumnya gue mau tanya dulu, lu waktu mengalami kejadian itu bersama siapa tuh? Itu sih sama keluarga. Pakai apa tuh? Pakai motor. Oh, pakai motor ya. Waktu kecil apa gimana? Itu waktu kecil lah. Udah lama ya? Udah lama. Jadi awal-awal dibukanya Lingkar Nagreg, kalau sekarang kan udah rame tuh di Lingkar Nagreg, banyak warung-warung lah gitu kan. Oh gitu, soalnya gua sendiri belum pernah lewat sih ya. Itu yang lu sama temen-temen lu tuh. Yang mana sih? Ada dong, gini kan karena mobil tinggi kemana. Oh, mungkin gua gak ngerti. Nah itu tuh Lingkar Nagreg. Oh gitu. Nah, banyak warung. Iya, banyak warung. Kalau dulu tuh belum ada masih sepi ya. Soalnya sepi baru dan dibuka, gelap juga, gelap banget belum ada penerangan jalan. Dan belum dibuka lah bisa dibilang. Segelap hati ya kalau bisa dibilang. Segelap diri, segelap masa lalu. Soalnya kalau masa depan pasti cerah ya. Cerah, betul. Optimis selalu. Amin. Ya, langsung diceritain aja langsung lah. Soalnya kan ini sesi ngobrol biasa lah ya. Jadi gak usah formal amat, langsung aja ceritain. Betul. Jadi gini Jadi awalnya tuh waktu mudik tahun 2009 atau 2010 lah. Pokoknya awal-awal pembukaan Lingkar Nagreg. Mudik lebaran itu. Mudik lebaran. Jadi gini, waktu itu tuh kan kita naik motor. Jadi gua, bokap sama nyokap bertiga naik motor.
karena gua ya masih kecil lah ya. Ya masih kecil, jadi wajar lah di dempet 3. Jadi gua di depan tuh posisinya tuh. Pakai motor apa tuh? Vixen. Bukan. Kan biasanya kayak gitu. Di tangki. Ini motor repo. Nah, karena gua ya keluarga gua tuh emang betah di Garut lah ya. Beberapa minggu setelah arus balik, barulah gua pulang dari Garut tuh. Nah, bokap gua tuh sering nyeritain kalau ada pembangunan Lingkar Nagreg ke gua gitu kan. Ya, gua juga penasaran lah ya. Ya aneh juga lah kan. Gua udah ngobrolin Lingkar Nagreg lah ya, jalur kayak gitu pada saat masih kecil lah ya bisa dibilang. Nah, bokap gua tuh bilang kalau nanti ya kan ini udah bangunannya udah beres, pembangunannya ya proyek jalannya lah udah beres Lingkar Nagreg tuh. Nah nanti mah ya lebih cepat lah pulang tuh. Nah kata gua tuh ya udahlah, nanti pulangnya lewat situ aja. Terus kata bokap gua ya udah ayo sekalian juga lah ya. Berarti dengan maksud pengen nyobain gitu, pengen tahu. Nah waktu itu tuh ya singkat cerita gue tuh udah masuk lah ya ke daerah Lingkar Nagreg. Jadi itu tuh masih jalur biasanya tuh masih dibuka, masih banyak lewat jalur biasa. Cuman kalau jalur Lingkar Nagreg hanya beberapa lah, belum banyak gitu. Soalnya baru Dan dibuka itu kan. ke satu baru dibuka, kedua kan Berarti yang lalu lalang itu masih apa ya? Banyaknya ke jalan biasa gitu. jalan biasa, bukan ke Lingkar Nagreg. Nah, gue itu ya mungkin karena pokoknya nggak kalau kendaraan bermotor cuman bokap gue doang. Mungkin karena nanjak lah ya. Oh nanjak ya? Nanjak, jadi mungkin warga sekitar atau yang memudik ya belum tahu lah ya jalurnya gitu kan, medannya, takutnya nggak naik mungkin ya pas ditanjakannya. Nah kalau bokap gua kan ya udahlah lewat situ gitu kan, pengen cepet juga, terus nyakobe lah gitu, setahu lah gitu. Nah singkat cerita gua tuh sama bokap sama nyokap lah bertiga lewat situ, dan benar tanjakannya tuh masih agak ya nanjak banget lah ya. Posisi kan motor juga nggak terlalu bagus-bagus amat lah ya. Nah, jadi bawa motor tuh pelan-pelan tuh. Sering banyak yang lewat ya bus palingnya, bus. Terus ya karena gede juga lah ya jalannya, jadi bus ngambilnya jalan situ aja mungkin gitu. Dan itu tuh penerangan jalan tuh masih belum ada. Minim ya. Minim banget. Posisi itu gelap banget nah. Berarti yang itu yang lewat mobil semua ya? Waktu itu? Iya, bisa dibilang ya bus lah. Mobil motor, bisa dihitung juga. Motor mah ini saya tahu aja gitu sendirian. Sendirian, gua doang tuh. Keren. Nah, cerita ya waktu kalau sekarang sih udah ada apa ya, warung-warung lah ya. Udah rame. Nah, waktu di situ, daerah situ, gua tuh sama bokap lah ya, kan gua di depan, Ya. kaget karena ada ya kucing lah ya, bisa dibilang kucing hitam banget lah, ngerem mendadak. Bokap gua tuh ngerem mendadak, berhenti. Nah cerita waktu berhenti tuh ya kucingnya tuh lari. Terus bokap gua tuh aing mau kucing teh ini, jadi kita kenanjak lah, karagok gitu. Ngedumel lah ya. Ngedumel bukan bokap gua tuh. Nah cerita ya udah lanjutin lagi perjalanan. Nah ketika sebelum terowongannya gitu kan, terowongan Lingkar Nagreg, gua tuh lihat ada
seseorang yang diam di pinggir jalan. Diam aja gitu. Aneh lah pokoknya. Gua juga gak terlalu jelas lah ya, soalnya kan penerangan minim juga. Ya, gelap. Cuman gua notice itu tuh kayak orang, itu tuh orang lah. Itu tuh orang gitu. Nah, bokap gua tuh agak gimana lah bawa motornya ya. Nah, cerita lanjut lah ya. Itu tuh masih jalan. Nah, pertengahan udah masuk terowongan kan makin gelap. Itu tuh posisi, oh iya gua belum ngasih tahu, itu tuh posisi pulang tuh sekitar jam 11 malam. Tengah malam juga ya. Ya itu bisa dibilang kan karena betah lah di Garutnya gitu, jadi pulangnya malam aja. Di kemalaman lah ya. Nah, Ambil sepi juga. betul. Nah, ketika di pertengahan terowongan, gue ngelihat lagi orang, cuman posisinya lagi jongkok. Di mana tuh? Di Di pinggir. pinggir jalan. Itu kan ada di terowongan tuh ada trotoar juga. Emang itu suka dipakai jalan kaki itu terowongan itu. Nah, kalau sekarang sih banyak yang berhenti juga lah di situ ya. Padahal kan emang nggak boleh juga kan, nggak berhenti di situ. Oh, yang suka dipakai foto-foto itu. Nah itu. Oh. Nah, kalau sekarang kan udah Kebayang lah. berhenti di situ. Berhenti di situ ya. Ada yang jongkok di situ gitu. Gua tuh lihat itu posisinya tuh dekat sama motor bokap gua, jadi kesorot sama lampu lah. Nah itu jelas yang jongkok. Nah bokap gua yakin bokap gua mungkin nggak lihat lah ya, cuma gua yang lihat gitu kan. Gue yakin itu gitu, soalnya bokap gue kayak tenang-tenang aja gitu bawa motornya. Nah, singkat cerita setelah beberapa ratus meter lah ya, udah mau keluar Lingkar Nagreg. Sebelumnya tuh kan kalau sekarang tuh sebelum keluar Lingkar Nagreg tuh ada pom bensin. Nah sebelumnya tuh ya itu tuh masih belum ada lah, pom bensinnya juga belum ada. Nah posisinya sebelum pom bensinnya lah ya, itu masih sepi dan bisa dibilang pembatas jalan juga hanya beberapa lah. Nah setelah itu posisi ya kan posisinya tuh di pinggir lah ya, di sebelah kiri. Gua lihat ada yang nyebrang. Jadi setelah lihat yang jongkok itu maju, akhirnya lihat yang nyebrang gitu. Lihatnya yang nyebrang. Cuman posisinya jauh sama motor itu. Jadi gua mikirnya gua doang yang lihat gitu. Nah terakhir nih nak, ketika udah ada yang nyebrang itu, gua ngedengar refleks gua. Habis itu tuh gua nangis lah. Nah gua tuh ngedengar suara cekikikan ketawa. Itu yang membuat lo nangis gitu. Itu yang buat gua nangis karena itu jelas banget. Terus bokap sama nyokap lu dengar gak? Ya bokap gua udah jangan nangis, kenapa sih nangis gitu kan, bilang gitu. Cerita setelah udahlah ya gua biasa lagi, sampailah di rumah lah ya. Sampai di rumah, nah bokap gua nyeritain Ternyata tahu ya. Yang posisi yang gua lihat ada yang berdiri sebelum yang jongkok tuh. Ya. Ada Ada 3 kali kan? Ada yang berdiri, bokap gua tuh lihat yang berdiri itu tuh sosok genderuwo. Gede. Emang lu pas lihat pertama itu gimana sih? Iya bayangan. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Cuman bokap lu tahu. Lihatnya jelas mungkin. Makhluknya tuh
ya ketawa ngebahas banget lah Nyegeram gitu. gitu. Kata bokap gua tuh, cuman bokap gua karena bawa istri sama anak ya jadi Mencoba tenang lah ya. mencoba tenang. Apalagi di perjalanan harus fokus. Harus fokus terus. Yang waktu yang jongkok bokap gua tuh ngelihat juga, cuman itu mah emang bener jongkok lah gitu. Nah kalau yang suara ketawa gua nangis, bokap gua ngelihat sosok kuntilanaknya tuh belakang motor bokap gua, jadi Oh, lagi ada di belakang. lagi terbang. Terus lu yang lo lihat nyebrang itu beda lagi mungkin ya? Itu beda lagi. Wajib. Itu beda lagi. Kalau yang nyebrang bokap gua nggak ngelihat, cuman gua yang ngelihat. Lo yang ngelihat, kalau yang depan. Yang nyebrang tuh. Kalau bokap lu lihatnya yang belakang ya. Ah, Dari spion mungkin. Dari spion, bokap gua lihatnya dari spion. Ya sih Ada yang terbang gitu. anak terbang. Anjir. Tapi gua tuh yang gua salut tuh bokap gua santai aja gitu bawa motornya. Ya mau Gua nggak gimana pun curigain. kan anjir harus fokus lah gitu daripada celaka kan kayak gitu. Terus pada kejadian pas itu lo lihat 3 sosok gitu, itu tuh ada mobil yang lewat nggak? Nah kagak ada. Oh nggak ada sama sekali. Kagak ada. Jadi Benar-benar kalau yang sepi ya? sebelum yang ngelihat kucing tuh, yang hampir ngelilis kucing, jadi sebelumnya disalip sama bus. Saya sama bu. Disalip sama bus, jadi ya udah disalip sama bus ya sepi banget itu, sumpah. Gua juga setelah kejadian itu gua sakit Terus bokap seminggu. lu nyokap lu gimana? Nah kalau nyokap gua juga ngeliat itu, makanya nyokap gua meluk banget tuh ke bokap. Takut. Wah pokoknya meluk lah. Cuman bokap gua jadi nggak langsung diomongin di situ gitu di perjalanan, nggak, jadi pas waktu Di rumah aja gitu. di rumah. Ya benar, menjaga juga lah, takutnya kan panik atau gimana ya. Karena kalau yang sosok kuntilanak itu yang cewek yang lihat bokap gua doang. Kalau nyokap cuma dengar suara ketawa juga lah kayak gua. Ya emang sih pembangunan apalagi baru lah ya. Kan katanya apa ya, belum banyak dilewati orang tuh, jadi kayak masih apa ya, masih lembab atau bukan lembab ya, Bukan, jadi lebih ke gimana ya? belum pada ngungsi mungkin sih sosok-sosok yang di situ tuh gitu. Terus nih Ri, ngomong-ngomong pembangunan nih, ya dari tadi pembahasan ikan nagrek lah di luar itu ya. Ngomong-ngomong pembangunan, lu percaya nggak sama tumbal proyek? Kalau pembangunan kayak gitulah ya. Wah, bisa dibilang enggak sih, nggak percaya gitu. Nah, kecuali kalau misalkan penglaris lah ya. Penglaris itu gua agak percaya lah ya. Ya kan katanya di setiap pembangunan, apalagi pembangunan besar ya, selalu ada itu orang yang meninggal. Ya walaupun gua positifnya gitu, lebih ke ya kelalaian dalam bekerja, ketidakhati-hatian. Cuman banyak juga nih orang-orang yang menyangka bahwa itu tuh emang tumbal proyek itu, jadi diminta sama sosok gitu. Sosok yang penunggu di situ lah ya. Gitu. Ya kalau gue sih kagak percaya, bisa gimana ya, kagak percaya lah gitu. Soalnya ya balik lagi menurut gua meninggal ya, maut itu atau meninggal itu ya udah ada takdirnya lah, itu dari Tuhan lah ya. Soalnya ini nih yang buat gua aneh tuh, gua dengar nih dari temen, ini tuh adalah salah satu proyekan di daerah Bandung lah ya, gua gak akan nyebutin lah ya. Iya, riskan juga lah ya. Nah, terus si sopir atau pengendali beko apa ya? Eskavator.
ekskavator Ekskavator. atau apa gitu. Pokoknya itu. Nah, itu tuh waktu pembangunan tuh dia tuh katanya langsung sakit dan meninggal gitu. Langsung Nah, sakit dan meninggal. setelah jadi nggak kuat lah waktu apa ya ngebangun itu tuh kayak bekonya apalah ngancurin apa gitu. Nggak kuat, akhirnya kan ganti sopir kan karena meninggal. Ya, Dan ternyata kejadiannya sama gitu, meninggal juga. meninggal lagi. Anjir. Itu kata temen gue ya, ada salah satu proyek gitu. Nah makanya itu tuh yang kata orang-orang tuh apa ya bisa disebut nama proyek gitu. Nah itu sih yang bikin gue heran gitu. Iya, katanya sih gue juga pernah dengar. Ya pernah dengar doang lah ya. Kalau misalkan pengen pembangunannya lancar atau setelah pembangunannya laris gitu kan, banyak pengunjungnya gitu. Ya katanya iya pakai tumbal itu katanya ya. Tapi gue juga kagak ngerti lah. Soalnya gini nah, ada di sebuah salah satu mall, entah itu di Jakarta atau di mana lah, pokoknya gue juga riskan lah ya buat nyebutin tepatnya. Jadi mall itu tuh katanya pakai penglaris. Wah itu Tapi nggak tumbal lah ya, cuma penglaris doang. Dan penglarisnya tuh katanya ini pakai tumbal gitu sih. Ya katanya setiap tahun si penunggu atau sosok di situ tuh yang bikin larisnya gitu harus dikasih makan. Makanannya tuh katanya darah manusia, terus apalagi lah pokoknya gitulah. Gue juga kagak ngerti lah ya. Nah, karena pindah tangan dari awalnya tuh oleh bapaknya, terus pindah tangan ke anaknya, dan anaknya tuh kagak percaya dengan hal kayak gitu. Jadi ritualnya tuh kagak diterusin gitu diterusin. Dan alhasil mall itu bangkrut, yang gua tahu bangkrut. Cuman setelah bangkrut tuh kan dia masih ada yang kuncennya lah ya, bisa dibilang kepercayaan bapaknya, dan bilang ke anaknya bahwa ya ini gara-garanya ini gitu, kenapa bisa bangkrut ini tuh. Tapi pengunjung tuh karena ya kamu nggak ngasih makan ke ini gitu, ngasih penglarisnya itu kan. Dan ya udahlah gitu kan, terserah lu aja lah gitu. Terus kan biasanya si bisa dibilang tumbal proyek ini tuh sangkut pautnya lebih ke proyek yang besar ya. Iya. Soalnya mungkin kan suatu tempat yang ada penunggunya terus diubah gitu kan. Nah ini gua udah dapet nih di salah satu lembar tuh. Dalam suatu proyek mitos mengenai tumbal gitu. Konon dilakukan agar proses pembangunan menjadi lancar gitu. Nah yang gua tanyain tuh ini tuh ada mediasi atau apa ya, izin ke sosok makhluknya atau gimana gitu. Ini gua nggak tahu. Yang gua tahu tuh, menurut yang gua tahu lah ya, gua pernah dengar bahwa sebelumnya tuh bawa orang pinter ke tempat itu tuh. Izin dulu gitu. Jadi si punya pengusahanya tuh ya, yang punya usahanya gitu ya, Membawa orang pintar itu gitu. membawa orang pintar itu ke tempat itu gitu, menanyakan biar laris gimana gitu, Atau biar lancar lah ya. biar lancar gimana pembangunannya. Dan di situ yang mediasi ke makhluk yang penunggunya tuh ya si orang pintar tersebut. Berarti ada lah ya kayak gitu. Jadi Betul. nggak semena-mena gitu ya. Nah itu. Terus ini tuh, menurut cerita yang kata orang-orang itu, jenis tumbal biasanya berupa hewan atau manusia. Konon Betul. tumbal proyek berlaku untuk konstruksi jembatan, bangunan, mall hingga jalan tol. Tuh kan emang kebanyakannya ya yang lu bilang tadi mall, terus bangunan, jembatan hingga jalan tol. Terus ada juga nih yang gua dengar dari warga sekitar, dan kebetulan gua tuh dulu tinggal di situ. Adalah di salah satu jalan raya.
Itu tuh pokoknya jalan raya yang suka dilewatin sama truk jalur utama lah kalau bisa dibilang. Terus yang anehnya tuh di setiap tahunnya selalu ada orang yang kecelakaan Di setiap tahunnya. di jalan itu. Anjir, Itu itu juga ya. ada. Jadi kecelakaannya tuh pasti selalu sadis lah. Selalu sadis. Dan kebanyakan itu bukan orang sana. Jadi orang yang melewati itu orang Kebetulan orang lewat luar, situ mungkin ya. gitu yang melewati itu. Kebanyakannya gitu katanya. Iya, Jadi iya. ya kalau gua mah positifnya orang yang gak tahu medan atau udah takdirnya juga, apalagi kan di jalan raya mah Ya udah riskan lah gitu kalau di jalan raya kalau bisa dibilang. apalagi kan dilewati truk kayak gitu. Ya kan banyaknya juga nih yang kayak maaf ya kelindas gitu. Kalender. Ya bisa dibilang kalau misalkan udah di jalan raya tuh kalau nggak ditabrak ya ketabrak gitu. Ya, ya sehati-hati kita juga kan ada orang yang nggak hati-hati. Ada yang nggak hati-hati gitu. Dan ini yang gua tahu gua pernah dengar lah ya, di suatu perusahaan ada yang mengadakan ritual pemotongan sapi atau kerbau. Buat Iya, buat ritual, buat persembahan gitu. Dan itu tuh diadakannya Itu salah setiap satu 1 tahun sekali katanya. ritual penglaris gitu. Ya gua tahu ya, cuman entah betul atau enggak itu gua nggak pernah nyaksiin juga. Cuman salah satu pabrik lah. Ya, tahu dari orang lah ya. Ada karyawan di situ yang memergoki ada kejadian itu. Dan kayak sama seperti halnya yang Kang Dudi ceritain tuh. Itu kan dia pernah memergoki salah satu restoran yang mengadakan atau apa ya, yang sedang ritual lah ya. Ya gua kalau itu sih percaya nggak percaya lah ya. Cuman ada aja kan manusia yang merasa kurang dan ingin jalan pintas. Iya kayak yang Kang Budi ceritain mah yang ini yang pesugihan pedagang ya. Betul. Kan itu lebih ke pengen laris gitu kan. Emang sih selalu ada lah bukan bahasa yang orang-orang ceritakan gitu. Ya termasuk banyak juga di daerah gua tuh selain yang tadi gua ceritain tuh. Kalau dari pedagang ramai dikit pasti ada selalu omongan kayak. Nah itu katanya. Terus ada juga nih salah satunya tuh kayak katanya si pedagang itu tuh memakai apa ya, tuyul kayak gitu. Tuyul. Terus ada juga yang bilang bahwa di sebuah restoran itu tuh katanya pakai ludah pocong. Oh ya kayak gitu-gitu kan. Dan banyak yang jadi ya nyaksiin gitulah, jadi saksi bahwa kalau setiap makan di situ tuh enak banget, tapi kalau dibawa ke rumah nggak enak. Kayak enak banyak juga yang kayak gitu. Dan gue tahu gitu, apa ya, kalau restoran yang memakai pesugihan gitu tuh tandanya ya itu gitu. Tandanya tuh ya kalau dimakan di tempatnya enak, kalau dibawa ke rumah nggak enak katanya. Padahal kan bisa jadi panas-panas enak di tempat, apalagi pas lagi lapar gitu. Betul. Ya kalau gua mah ya gua sendiri enak-enak aja lah, mau yang gimana. Ya itulah yang orang-orang ceritakan dan yang gua dengar gitu kan. Ya percaya nggak percaya itu balik lagi ke kalian lah ya, Dan urusan mereka juga lah ya. betul Ya selagi mereka mempercayai jalan pintas itu ya mau gimana lagi ya. betul ya. Yang penting kita sebagai apa ya orang yang beragama lah ya, tetap ya ingat pada Tuhan. Ingat pada kita, Tuhan ya, pada jalurnya lah ya, gitu. Yang baik-baik aja lah ya. yang baik-baik aja, nikmati prosesnya, itu lah yang paling penting. Karena ya, Banyak hinaan juga ya, telan aja lah semua gitu. usaha nanti juga kalau udah berhasil mah ya Betul. orang-orang pasti apa ya
support gitu. mengakuinya gitu kalau misalkan udah. Cuman kalau dalam proses emang orang-orang tuh nggak pernah lihat prosesnya. Ya, orang-orang kan semuanya juga lihat Yang dari tahunya hasil gitu. yang lihatnya dari hasil aja. Padahal prosesnya itu ya banyak hinaan lah gitu kan, banyak cacian yang Ya namanya juga rintisan lah ya. betul. Apalagi dari nol itu kan kayak banyak rintangan gitu. Jadi Orang-orang intinya nggak bakalan tahu. intinya ya buat kalian yang lagi merintis usaha atau merintis apapun itu yang sabar lah ya. Karena balik lagi ke kitanya kuat atau tidak mental kita tuh ya dari diri kita gitu. Dalam menjalani atau menghadapi rintangan itu. Dalam menjalani prosesnya tuh gitu. Dan ini nih untuk pembahasan tadi kan kita jadi ngebahas ke proyek ya, pembangunan atau tumbal gitu. Ada pesan lah untuk para pekerja di luar sana atau yang lagi membangun apalagi pekerjaan berat gitu. Tetap hati-hati, selalu menggunakan standar kerja gitu. Dan Apalagi kan jangan malaweng gitu ya. Tetap semangat, fokus. Soalnya fokus dan musibah mah selalu bisa terjadi kapan aja. Gitu. Ya intinya berdoa lah gitu kan. Sebelum mengerjakan sesuatu. Karena ini jadi di daerah tetangga gua ada yang meninggal dikarenakan dia tuh bisa dibilang proyekan tower tinggi gitu. Nah dia tuh meninggal gara-gara jatuh dari atas tower ke bawah. Entah ada hubungannya atau tidak ya, yang penting buat kalian yang bekerja. Jadi salah satu contoh lah ya. Yang resikonya lebih hati-hati. Resikonya gede dan menaruhkan nyawa. Tetap berhati-hati lah ya, karena ada orang yang kalian sayang atau ada orang yang menunggu di rumah. Ya. Oke, dan mungkin itu aja lah ya. Itu aja pembahasan kali ini dari tadi cerita Andri yang waktu di Lingkar Nagreg. Betul, terus jadi ke pembahasan ya. Pembahasan proyek ini gitu. Dan terima kasih juga buat para pemirsa yang udah setia mendengarkan Kumis Podcast ini. Betul. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu support kita. Iya. Dengan cara like, subscribe, komen gitu. Betul. Dan saya mau mengingatkan nih untuk kalian yang mau mengirim cerita, boleh di Gmail, sebutin di Gmailnya. Gmailnya kumispodcast@gmail.com. Dan untuk Instagramnya kumis_podcast. Sama ya TikToknya. TikToknya juga sama kumis_podcast. Mungkin itu aja. Di follow aja lah. Ya, kami Kumis Podcast undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.